Ya baik, kita lanjut kembali materi pemrograman terstruktur menggunakan bahasa C++. Kali ini kita akan melakukan review tentang struktur program C++. Kita akan mereview tentang penggunaan deklarasi variabel global seperti ini, kemudian penggunaan prosedur dan juga nanti fungsi ya. Jadi serupa. Nanti kita karena materi fungsi sebetulnya sudah pernah disampaikan, jadi ini hanya review saja sebelum kita masuk ke pemrograman modular yang lebih kompleks untuk menyelesaikan kasus. Oke, kita coba dari sangat awal, dari langkah pembuatan file dari file kosong. Kita seperti biasa membuat dulu, memilih untuk new file, kita memilih ini atau dari menu. Oke. Selanjutnya kita simpan dengan nama, misalkan kita menggunakan view prosedur C++. Oke. Nah, pertama kita tentu harus mendeklarasikan headernya untuk input dengan output IO stringnya. Oke. Nah, selanjutnya kita mendeklarasikan satu saja header. Selanjutnya kita menggunakan namespace. Space-nya. Selanjutnya di bagian ini kita mendeklarasikan variabel global. Jadi kita akan melihat perbedaan variabel global dengan parameter dan variabel lokal. Oke, kita akan menggunakan variabel global, misalkan variabel integer x, kemudian variabel global yang lainnya adalah y. Oke, jadi x dengan y. Selanjutnya kita akan mendeklarasikan prosedur. Kita bisa mendeklarasikan nama prosedur di sini, lalu implementasinya nanti di bagian belakang. Tapi kali ini kita akan langsung mendeklarasikan sebuah prosedur, misalkan prosedur hitung jumlah ya, hitung jumlah, itu operasi jumlah. Nah, sekarang kita akan menggunakan, di sini kita akan membiarkan tidak menggunakan parameter. Kita hanya akan menghitung dan mencetak output. Jadi cout hasil penjumlahan x tambah y dari variabel ini yang kita ambil itu adalah oke. Selanjutnya kita eksekusi atau baris kode untuk penjumlahannya x tambah y. Oke. Nah, ini adalah contoh penggunaan variabel global. Kita mengakses variabel global dideklarasikan di sini di dalam scope prosedur di local prosedur. Oke, untuk perbandingan kita ini akan juga menghitung void hitung misalkan perkalian. Jadi kita ganti supaya namanya ikuti pola yang sama, penjumlahan perkalian. Nah, sekarang kita akan menggunakan parameter. Oke, misalkan kita menggunakan parameter A dan B yang duanya bertipe integer. Oke, selanjutnya kita akan mengoutput atau menampilkan outputnya di sini. Cout hasil perkalian
A dikali B. Kita pakai A kali B. Oke. Nah, selanjutnya kita menggunakan atau melakukan operasi perkalian dari variabel atau parameter A dikali parameter B. Oh ya, kita lupa menambahkan n-line. Hanya dia ke baris n-line. Oke, selanjutnya kita mengimplementasikan program utamanya. Oke, int main, kemudian kita implementasikan. Nah, sekarang kita akan menginput nilai. Kita bisa mengatakan itu nilai 1 atau nilai 2 atau nilai X atau nilai Y. Kita akan input. Oke, di nilai yang akan kita input ini akan disimpan ke variabel global X dengan Y. Oke, sekarang kita menampilkan tulisan, masukkan nilai X, misalkan seperti itu. Nah, kemudian sini kita kita C ini X. Oke, selanjutnya kita C out and lion. Sekarang masukkan nilai Y. Nah, nilai Y sekarang itu akan kita simpan ke dalam variabel Y. Oke, nah ini sudah. Nah, sekarang kita tinggal memanggil prosedur. Ada dua prosedur. Itu hitung penjumlahan dan hitung perkalian. Oke, kita tinggal memanggil hitung penjumlahan. Oke, perhatikan bahwa hitung penjumlahan sini kita tidak mengirim variabel X dan Y. Oke, karena dia diakses di dalam prosedur hitung penjumlahan. Nah, dia adalah variabel global yang kita deklarasikan. Oke, selanjutnya kita panggil yang kedua, hitung perkalian. Oke, perkalian. Nah, di hitung perkalian ini kita harus mengirim argumen. Karena di deklarasi prosedur hitung perkalian, kita mendeklarasikan parameter A dan parameter B. Nah, sekarang kita mengirim argumen dalam hal ini adalah nilai X dan Y yang diinput. Oke, kita bisa mengirimnya langsung. Y. Nah, program kita ini sudah sesuai dengan strukturnya untuk mengeksekusi prosedur ini. Ada input nilai, kemudian ada pemanggilan prosedur. Sekarang kita coba jalankan. Oke, masukkan nilai X. Nilai X misalnya kita masukkan 2. Kemudian nilai Y kita masukkan 3. Nah, sekarang kalau kita menjumlahkan, berarti harusnya output dari hitung penjumlahan ini adalah 5. Nah, kemudian untuk perkalian outputnya harusnya 6. Oke, kita eksekusi. Oke, jadi hasil penjumlahan X tambah Y adalah 5. Perkaliannya adalah 6. Nah, hal yang menarik diperhatikan di sini bahwa deklarasi variabel X dan Y di sini itu bisa diakses nilainya atau variabel tersebut di prosedur hitung penjumlahan. Kenapa? Karena dia dideklarasikan global. Nah, andai kata misalnya ya, kita menyimpan nilai X ini di dalam variabel lokal, maka variabel ini atau prosedur di dalam hitung penjumlahan ini tidak akan bisa mengakses nilai yang kita input. Oke, kita tegaskan dulu bahwa ini sudah berjalan baik dan variabel globalnya yang kita deklarasikan sudah
diakses dengan baik pula. Oke, kita lanjut. Nah, yang saya sampaikan tadi bahwa jika kita deklarasikan lokal, maka nilai itu tidak akan bisa ditampilkan. Oke, contohnya nilai ini Y, misalkan saya deklarasikan lokal, jadi saya pindahkan ini tadinya global, saya deklarasikan di sini. Ini deklarasi lokal di dalam function main. Oke, nilai Y tetap ada eksekusi. Sekarang kita run. Nah, tidak seperti tadi, maka run kali ini akan menampilkan pesan error. Kenapa? Karena Y itu undeclared identifier. Y tidak dikenali karena tidak dideklarasikan. Padahal sebetulnya Y kalau kita melihat di sini di main itu sudah dideklarasikan. Hanya saja deklarasi Y kali ini itu dikenal atau hanya diketahui di blok program, blok function ini. Itu Y dia coba diakses di blok prosedur yang ini, maka Y tidak dikenali lagi karena dia tidak bersifat global. Oke, seperti itu. Jadi, kita harus mengembalikan ke sini supaya bisa dikenali. Oke. Nah, misalnya saya mendeklarasikan juga di sini. Apa yang akan terjadi? Jadi kita mendeklarasikan dua sini. Oke, kita masukkan kembali X-nya 2, Y-nya 3. Nah, ini perhatikan hasil penjumlahan. Hasil penjumlahan X tambah Y adalah 2. Hasil perkaliannya adalah 6. Nah, hasil perkalian itu tidak masalah karena kita mengirim nilai X, Y ini ke dalam prosedur ini. Tapi yang terjadi di sini penjumlahan itu adalah 2. Padahal nilai 2 itu adalah nilai X. Artinya Y tadi 3 itu tidak dikenali di dalam penjumlahan ini. Y-nya dianggap 0. Nah, kenapa bisa seperti itu? Padahal kita sudah mendeklarasikan di sini global. Karena di sini kita juga mendeklarasikan variabel lokal. Jadi jika ada dua nama variabel di sini, ada dua nama variabel yang dideklarasikan, yang sama ada variabel global dan lokal, maka yang dimaksud di sini itu adalah variabel lokal. Nah, variabel lokal ini nah, Y itu kemudian yang dikirim tidak dikirim ya. Ini ada di sini. Di variabel Y ini itu di input, itu disimpan di variabel lokal ini, tidak disimpan di variabel global. Kenapa? Karena kita telah mendeklarasikan Y secara lokal. Jadi alur programnya akan secara otomatis akan menyimpan data di variabel lokalnya, bukan di variabel global. Oke, seperti itu. Oke. Silahkan nanti diuji coba di program ini supaya lebih bisa dipahami dan diaplikasikan atau diimplementasikan pada contoh-contoh yang berbeda. Oke, demikian review materi untuk pemrograman modular. Selanjutnya kita akan nanti mengembangkan program ini menjadi file-file yang terpisah. Tentu di pertemuan selanjutnya.